Apakah Anda pernah merasa tergoda untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Anda inginkan? Misalnya, membeli barang yang tidak Anda butuhkan, mengikuti tren yang tidak sesuai dengan gaya Anda, atau bahkan mengkhianati orang yang Anda cintai? Jika ya, maka Anda mungkin telah menjadi korban dari manipulasi. Manipulasi adalah suatu tindakan atau proses yang bertujuan untuk mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Manipulator biasanya menggunakan berbagai teknik psikologis, seperti rayuan, ancaman, bohong, bersalah, atau bahkan hipnosis, untuk mencapai tujuan mereka. Manipulator dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti penjual, politisi, pasangan, teman, atau bahkan diri sendiri. Lalu, mengapa kita tergoda untuk menjadi korban manipulasi? Apa yang membuat kita mudah dipengaruhi oleh orang lain? Bagaimana cara kita mengenali dan menghindari manipulasi? Inilah yang akan kita bahas dalam kuliah ini. Ada beberapa faktor yang dapat membuat kita rentan terhadap manipulasi, seperti kurangnya pengetahuan. Jika kita tidak memiliki informasi yang cukup atau akurat tentang suatu hal, kita dapat mudah dibodohi oleh orang yang mengklaim sebagai ahli atau sumber terpercaya. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk membeli produk kesehatan yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit, tanpa mengetahui efek samping atau bukti ilmiahnya. Kurangnya kepercayaan diri. Jika kita tidak yakin dengan diri sendiri, kita dapat mudah dipengaruhi oleh orang yang menawarkan pujian, penghargaan, atau pengakuan. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk mengubah penampilan atau gaya hidup kita, hanya karena ingin disukai atau diterima oleh orang lain. Kurangnya kebebasan. Jika kita merasa terjebak, tertekan, atau tidak bahagia dengan situasi yang kita hadapi, kita dapat mudah dipengaruhi oleh orang yang menjanjikan solusi, pelarian, atau kebahagiaan. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk bergabung dengan sekte, kelompok radikal, atau komunitas yang menawarkan rasa kebersamaan, tujuan, atau identitas. Kurangnya kritis. Jika kita tidak berpikir secara logis, rasional, atau objektif, kita dapat mudah dibujuk oleh orang yang menggunakan emosi, retorika, atau propaganda. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk mendukung atau menentang suatu isu, pihak, atau orang, hanya karena terpengaruh oleh opini, rumor, atau berita palsu. Untuk mengenali dan menghindari manipulasi, kita perlu melakukan beberapa hal, seperti meningkatkan pengetahuan. Kita perlu mencari, mempelajari, dan memverifikasi informasi yang kita terima dari berbagai sumber, terutama yang berkaitan dengan kepentingan, kesehatan, atau keamanan kita. Kita juga perlu berhati-hati dengan klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, yang tidak memiliki bukti, atau yang bertentangan dengan fakta. Meningkatkan kepercayaan diri. Kita perlu menghargai, mencintai, dan menerima diri kita apa adanya, tanpa membandingkan atau meniru orang lain. Kita juga perlu menetapkan standar, batasan, dan tujuan yang realistis dan sesuai dengan nilai dan prinsip kita. Meningkatkan kebebasan. Kita perlu mengekspresikan, mengejar, dan menikmati hak dan keinginan kita, tanpa merugikan atau mengganggu hak dan keinginan orang lain. Kita juga perlu mengambil tanggung jawab, risiko, dan konsekuensi dari pilihan dan tindakan kita. Meningkatkan kritis. Kita perlu berpikir secara logis, rasional, dan objektif, tanpa terpengaruh oleh emosi, retorika, atau propaganda. Kita juga perlu mempertanyakan, menantang, dan mengevaluasi argumen, bukti, dan sumber yang kita dengar, baca, atau lihat. Manipulasi adalah suatu tindakan atau proses yang bertujuan untuk mengubah pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Manipulator biasanya menggunakan berbagai teknik psikologis, seperti rayuan, ancaman, bohong, bersalah, atau bahkan hipnosis, untuk mencapai tujuan mereka. Kita dapat tergoda untuk menjadi korban manipulasi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan, kepercayaan diri, kebebasan, atau kritis. Untuk mengenali dan menghindari manipulasi, kita perlu meningkatkan pengetahuan, kepercayaan diri, kebebasan, dan kritis kita. Kita juga perlu menyadari bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi manipulator atau dimanipulasi, tergantung pada situasi, motivasi, atau tujuan kita. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan cara kita berkomunikasi, berinteraksi, atau berpengaruh pada orang lain. Kita perlu menghormati, menghargai, dan mendengarkan orang lain,
tanpa mencoba mengontrol, memaksa, atau menipu mereka. Dengan demikian, kita dapat menjalin hubungan yang sehat, harmonis, dan saling menguntungkan dengan orang lain tanpa tergoda oleh manipulasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.